sayang ya katanya. Tak sayang maka ngomong apa sih Bu Anidjar ini nggak ngerti gitu. Jadi perkenalkan saya Anidjar Hapni Siregar, saya guru sosiologi di SMA Negeri 1 Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Nah ini perdana saya memfasilitasi di Riau ya Bapak Ibu. Biasanya kalau untuk fasilitator itu dia lintas provinsi. Karena saya di suaminya daerah sini nih asalnya. Wah, ternyata kecil juga dunia ini, nanti bisa ketemu gitu ya Bapak Ibu. Apalagi nanti misalkan di Lokakarya kita masih bisa ya kalau sekedar ada waktu lah saya bisa berkunjung untuk ketemu sama Bapak Ibu. Nanti kangen pasti Bapak Ibu. 6 bulan bersama gitu ya. Apalagi kita sampai April 2023. Walaupun cuma 6 bulan kan ada kepotong tuh nanti. Jadi kita akan merasa seperti sebuah keluarga sehingga kita butuh untuk bertemu gitu. Nanti kita ketemu lah ya Bapak Ibu. Saya sudah menikah, punya anak 1 usia 2 tahun 5 bulan. Di lusa tuh 2 tahun 5 bulan usianya. Gitu. Terus apalagi ya? Udah cukup aja ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa saling kenalan aja lagi secara lebih dalam. Bapak Ibu, di sini kita sifatnya itu saling belajar. Kita semua bisa jadi guru, semua bisa jadi murid ya, Bapak Ibu. Nah, jadi saya di sini itu bertugas untuk memfasilitasi Bapak Ibu menyiapkan room seperti ini, membuka, kemudian akan memfasilitasi nanti untuk diskusi, kemudian juga misalkan ada Padlet yang digunakan atau Jamboard dan lain-lain dalam pendidikan guru penggerak di ruang kolaborasi khususnya. Walaupun pengecualian yang ini khusus untuk eksplorasi konsep modul 1.1 seperti itu. Baik Bapak Ibu, semangat ya. Semangat dong. 13. Kita usahakan ini ya Bapak Ibu, nanti kita tepat waktu selesainya mulainya misalkan 13:05 berarti 14:35 seperti itu ya Bapak Ibu. Ya kalau yang namanya di jadwal 13:00 pasti adalah 5 menitan gitu untuk sekedar waktu sama Bapak Ibu yang lain karena memang sibuk juga ya. Ini masih pada di sekolah Bapak Ibu? Masih Bu. Masih di sekolah. Yang di rumah yang mantep ya. Udah santai. Masih di sekolah Bu. Nanti. Iya Bu Cici masih di sekolah, semangat ya. Pak Sarwoko, gimana Pak? Izin pulang dulu Bu karena di sekolah jaringannya kurang bagus. Oh begitu, boleh Pak. Iya. Tapi ini join dari HP ya? Bukan, ini tetheringan di laptop. Oh gitu. Maksudnya kalau Bapak mau pergi izin pulang, Bapak join dulu dari HP. Iya. Iya, siap, silakan Pak. Bapak ya Bapak Ibu. Nanti lagi kita ya posisikan aja segimana enaknya untuk menitnya gitu. Tapi untuk kondisi kita sih biasanya kondisional aja. Ya yang penting masuk aman gitu ya, hadir dan terekam juga nanti diskusi itu insya Allah nilainya akan bagus gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu PP, Bu Endang nih, Bu Endang mau masuk ya? Bu Endang, Assalamualaikum. Udah semua Bu Emi. Ibu PP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya mendampingi. Tapi kalau Bu PP nggak masalah, Bu PP kan kepala sekolah ya, jadi waktunya itu lebih enak. Bu Endang kepala sekolah Bu. Gimana? Tadi lampu mati, jadi jadi lumayan susah gitu. Susah. Ya berjuang dengan jaringan ya Bu. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai. Izinkan saya share screen. Memang jaringannya agak jelek juga sih dari kemarin, apalagi pas buka ini ya Bapak Ibu, buka LMS. LMS-nya lemes ya. Nggak bisa dibuka, suruh nunggu dulu, suruh aduh gitulah, harus berjuang. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, itu masih ujian di awal ya. Bentar ya Bapak Ibu. Masih loading aja.
Baik, terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bapak Ibu? Udah Bu, udah terlihat Bu. Sudah terlihat. Ya Bu, terlihat dengan jelas. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita bertemu dalam eksplorasi konsep modul 1.1 yaitu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk waktunya nanti 2 JP ya Bapak Ibu, 1 JP-nya 45 menit, berarti kita 90 menit. Baik, selanjutnya ini identitas modul kita ya Bapak Ibu. Paket modul 1 yaitu modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ada sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual. Selama 2 jam pelajaran bersama saya Anijar Hafni Siregar. Bapak Ibu, untuk kompetensi lulusan yang dituju di sini bisa sama-sama dibaca ya, terlihat ya, jelas ya. Saya bukain deh. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu nanti memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Bapak Ibu, ini suara saya jelas ya? Jelas Bu. Ya, soalnya saya juga sedang berjuang dengan kebisingan. Ini di sekolah jam istirahat, jadi agak-agak gitu. Nah, kita lanjut poin keberapa tadi Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Poin kedua, Bu. Mana ya? Poin kedua ya. Baik. Nah, Bapak Ibu kita masuk ke capaian umum modul. Nah, ada capaian umum dan ada capaian khusus modulnya, Bapak Ibu. Untuk capaian umum, Bapak Ibu nanti mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Selanjutnya, untuk capaian khusus modul, secara khusus, modul ini diharapkan membantu Bapak Ibu untuk memiliki yang pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan juga sekolah. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Sebentar Bapak Ibu, saya cek ini dulu ya, rekaman. Soalnya kalau nanti rekamannya gagal, kita harus mengulang. Nggak mau ya 2 kali sesi seperti ini ya Bapak Ibu. Karena itu tadi akunnya belum premium, jadi kalau nggak ada rekamannya nanti kita dianggap belum melaksanakan dan kita harus mengulang. Sejauh ini aman, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, agenda kita pada kali ini yang pertama itu pembukaan kurang lebih 25 menit. Nanti untuk perkenalannya bisa kita menyesuaikan aja ya Bapak Ibu. Yang kedua ada refleksi kritis CGP, Bapak Ibu nanti ada refleksi kritis selama kurang lebih 30 menit. Yang ketiga ada dialog, yaitu diskusi dan tanya jawab sekitar 20 menit. Yang keempat ada refleksi dan umpan balik. Selanjutnya itu yang terakhir ada penutup. Nanti ditutup juga dengan foto bersama ya Bapak Ibu, selain berdoa nanti ada foto bersama. Saya biasanya agak sering lupa untuk foto bersama, tapi nanti boleh Bapak Ibu ingatkan. Karena saya nggak hobi foto ya Bapak Ibu. Jadi saya sering lupa, tapi zaman sekarang ini harus ada ya untuk evidence kita gitu. Iya, bukti. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Saya minta kesediaan Bapak Junaidi, boleh Pak untuk memimpin doa kali ini? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suara saya, Bu? Di saya kurang sih Pak, agak menggema. Bisa dengar dulu? Kurang dengar Pak Junaidi. Iya, kurang jelas Pak.
Jadi besar kan audionya nih Bu. Jadi besar kan audionya. Wah, malah nggak denger ya. Coba Tidak boleh deh dengar, diganti ya. Ada bapak-bapak lagi nggak ini? Ada Pak. Sarwoko tuh. Iya, Bapak benar, Sarwoko, Pak. Bu. Silakan Pak. Boleh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, supaya kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Sarwoko. Maaf ya, saya tadi nyebutnya Pak Sarmoko. Ternyata Pak Sarwoko. Ya, Bu. Terima kasih udah memimpin doa ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran, kita boleh ini ice breaking dulu. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang dari TK? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Dari SD? Ya. Ada Bu dan SD. Oke, Ya, Bu. biasanya guru TK, guru SD ini senang banget atau paham banget ya. Banyak banget ice breaking-nya ya Bapak Ibu. Boleh dong satu orang mengajukan diri untuk memimpin ice breaking kita pada siang hari yang panas ini. Silakan Bu Romodana, mau? Open mic Bu. Atau Bu Yosi? Bu Yosi kayaknya menggebu-gebu nih. Ayo Bapak Ibu, ada yang bersedia? Tidak ada? Sama saya aja. Silakan Bu Romadana. Bu Fitri ya? Siapa panggilannya Bu? Dona aja, Bu. Ah, Bu Dona. Silakan Bu Dona. Ayo sama-sama sebelum kita mulai materi, kita breathing dulu. Yuk sama-sama kita tepuk semangat. 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 Yeay. Oke, jadilah Bapak Ibu. Nah, ada lagi nggak nih? Bu Dini Bayanti? Gimana? Mau? Yang ada Bapak Ibu yang lagi viral ya untuk anak SD. Yang tangan ke atas menggapai bintang, Tangan ke samping, burung yang terbang. Siapa yang mau pimpin? Tangan ke depan. Yang menenang, duduk yang rapi, siap belajar. Ya, siap belajar ya. Boleh. Oke, Ibu, ulang sekali lagi Bu Yosi, boleh ya? Boleh Bu? Semangat Bu Yosi. Silakan, Oke. Bu Yosi. Kita mulai ya Ibu-Ibu ya. Tangan ke Atas. tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan. Menenang, duduk yang rapi, siap belajar. Siap belajar ya, aduh salah terus. Yeay. Pak Junaidi udah seneng nih, saya lihat saya seneng dengan ice breaking-nya Bu Yosi. Jadi Bapak Ibu yang punya ice breaking boleh nanti kita tampilin saat bosen. Ini kan cuma 2 JP ya. Kalau root itu 3 JP Bapak Ibu. Jadi itu waduh kalau nggak ini bosen gitu kan. Nah Bapak Ibu nanti boleh sambil ini ya, sambil nyediain makan minum ya, snack ya. Boleh lah kalau misalnya ada yang gampang lapar, nanti boleh agak-agak gini nggak apa-apa. Sama saya nggak apa-apa Bapak Ibu. Atau minum boleh ya. Tapi jangan ngerokok ya Pak Junaidi, Pak Sarwoko. Oh enggak ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, siap kita lanjut ya. Ya Bu. Semangatnya kita lanjut. Bapak Ibu, ini adalah tujuan pembelajaran, bisa terlihat ya.
untuk kegiatan kita pada siang hari ini, inilah tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Untuk Bu Vera dan juga Bu Yosi, untuk sementara di off dulu ya mic-nya. Baik, kita lanjut. Setelah tujuan pembelajarannya, udah paham ya Bapak Ibu tujuan pembelajarannya? Jadi intinya kita bertemu hari ini itu untuk memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah Bapak Ibu akses di LMS, mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri. Nah, lanjut. Bapak Ibu, ini untuk skenario pembelajaran kita. Yang pertama ini sudah hampir ya 25 menit ya Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan, yaitu pembukaan aktivitasnya fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan sebanyak 2 kali ya Bapak Ibu. Kemudian fasilitator meminta Bapak Ibu untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan, kita bebas berpendapat. Kita namanya juga negara demokratis ya, bebas berpendapat tapi dengan bahasa yang sopan. Kemudian bertanya dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya untuk judul sesi yang kedua yaitu refleksi kritis CGP. Nanti setiap Bapak Ibu di sini semuanya menyampaikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nanti akan kita cek untuk refleksi kritisnya, kita atur nanti pas di bagian itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke judul sesi ketiga itu ada dialog, itu diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu nanti saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap calon guru penggerak di sini dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lainnya. Nah, nanti di sini saya akan memandu dialognya Bapak Ibu. Tenang, nanti kalau udah pada aktif, saya tinggal enak nih Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ada yang masih diem, malu berpendapat, nah di sini kita balik ke yang poin ini Bapak Ibu. Poin 1, pembukaan. Maaf, pembukaan. Nah, untuk membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi praktik baik. Nah, kalau udah agak bingung gitu, jadi apa ya, mau ngapain ya, atau malu-malu masih ragu-ragu gitu kan, atau ada yang seneng ngomong kayak saya, seneng ngomong aja gitu, yang lainnya nggak dapat kesempatan. Nah, nanti di situ akan saya pandu Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu judul sesi keempat, refleksi dan umpan balik. Nanti Bapak Ibu akan memberikan pendapatnya saat diskusi, saya akan memberikan umpan balik terhadap pernyataan-pernyataan yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian ada refleksi pembelajaran, nanti bisa kita pakai Padlet kalau memang bisa digunakan. Kalau ada gangguan jaringan nanti kita bisa pakai kolom komentar ya Bapak Ibu. Jadi kolom chat itu boleh untuk refleksi pembelajaran. Selanjutnya itu sesi penutup. Nanti akan seperti yang saya sampaikan tadi ada ada doa dan juga nanti ada foto bersama. Gitu. Nah, untuk kesepakatan belajarnya Bapak Ibu, ini ada 6 poin yang saya tawarkan, nanti boleh ditambah oleh Bapak Ibu. Gitu. Jadi 6 poin ini yang harus kita sepakati, harus kita patuhi di dalam kelas kita. Tapi kalau dari 6 ini masih ada yang kurang, Bapak Ibu boleh tambahkan, nanti akan saya ketikkan. Yang pertama, seluruh peserta, berarti Bapak Ibu di sini semua memiliki kesempatan untuk berpendapat. Dengan cara apa nanti bisa pakai raise hand. Kalau nggak ada yang nggak raise hand, kita utamakan yang raise hand dulu ya Bapak Ibu. Jadi supaya dia budaya pemanfaatan pertemuan virtualnya itu bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kecuali kayak tadi ya saat ice breaking, nanti boleh open mic bareng-bareng biar lucu. Jadi ada yang tangan ke samping, ada yang tangan ke atas, ada yang udah tangan ke depan. Gitu ya Bapak Ibu, nggak apa-apa, itu lucu tuh, itu yang menarik buat kita semangat. Nah, kita lanjut lagi, yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Nah, silakan Bapak Ibu raise hand. Jika saya melihat ada tombol raise hand yang nyala, maka akan saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada yang raise hand. Gitu. Nanti ada tuh yang langsung
langsung ngomong tapi no raise hand gitu Bapak Ibu. Nah, tapi mudah-mudahan di kelas ini enggak ya, raise hand semua ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima ada berpartisipasi penuh, mindfulness Bapak Ibu. Jadi, ya saya juga nih kalau dipikir-pikir, aduh, anak saya udah makan belum ya? Aduh, pakaian, aduh, nanti masak apa ya? Pada gitu ya Bapak Ibu. Ibu-ibu sih biasanya, kalau bapak-bapak mah aduh, kapan pulang, ini paling gitu aja, mau ngerokok, gitu kan. Nah, kalau kita, yang ibu-ibu ini lebih banyak pikirannya. Bapak-bapak, biasanya ibu-ibu yang banyak pikirannya ya. Jadi, untuk sesi ini, di 90 menit ini, mohon untuk berpartisipasi penuh. Nggak usah pikirin dulu yang lain, Bapak Ibu. Ini aja kita fokus di sini. Insya Allah pasti nyaman. Nanti kalau mikirin yang lain, pusing sendiri. Baik, yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, di sini saya lihat masih ada yang belum gembira nih. Apa pikirannya? Kemana ya ini gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi kita harus gembira. Makanya saya di look awal tadi saya langsung tampilin wajah gembira, walaupun biasanya ya kan saya suku Batak ya Bapak Ibu. Biasanya kalau suku Batak itu ngelihat saya kalau saya ngomong aja dianggapnya marah gitu. Karena Bapak Ibu rata-rata yang suku Melayu ya, Melayu di Riau itu kan lembut-lembut. Beda dengan saya. Nah, gitu. Atau mungkin saja kalau berbicara saya agak cepat seperti itu. Nanti itu boleh kita konfirmasi sama-sama ya Bapak Ibu. Bisa Ibu mohon agak diperlambat sedikit, boleh gitu. Karena nanti Bapak Ibu juga akan ada yang misalnya saat diskusi bisa menggunakan logatnya, saya nggak ngerti juga, nanti bisa saya tanyakan juga begitu Bapak Ibu. Kondisional aja begitu ya. Nah, untuk ke 6 poin ini Bapak Ibu kira-kira ada yang ingin ditambahkan atau tidak ya? Cukup atau ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Bu. Pak Sarwoko silahkan. Mungkin lebih spesifik untuk yang poin 5, Bu. Ya. Jadi berpartisipasi penuh itu dalam arti setiap anggota wajib atau harus berpendapat gitu, Bu. Jadi tidak hanya diberi kesempatan tapi harus berpendapat supaya kita terbiasa untuk berbicara. Bagaimana kalau gitu, Bu? Nah, gimana Bapak Ibu? Boleh, Bu. Setiap anggota harus berpendapat gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saran dari Pak Sarwoko. Kira-kira apakah saran ini dapat diterima? Setuju, Bu. Oke, Setuju, baik. Bu. Setuju ya. Nah, ini udah kita tambahkan. Terima kasih Pak Sarwoko atas masukannya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Cukup ya? Cukup, Bu. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk ke refleksi kritis Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu enter the room, itu kan ada ya agenda-agenda kita yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, sebenarnya kalau bagi yang agak gercep dulu deh kita katakan sebutannya, agak-agak yang tadi lagi waktunya luang, bisa jadi ada tuh yang udah buat apa ya ini ya jawabannya ya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk ruang kolaborasi atau elaborasi pemahaman boleh aja dilihat dari sana supaya lebih mudah, lebih nyambung gitu dalam mengikuti kegiatan elaborasi ataupun ruang kolaborasinya gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu untuk refleksi ini saya punya 4 pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu di sini semuanya 10 orang ya. 10 orang ini kalau Ibu Endang dan juga Bu Emi ya, Bu Endang dan Bu Emi, mereka ini hanya untuk memandu ya, mendampingi ya Bapak Ibu. Jadi melihat perkembangan Bapak Ibu semua di sini. Sebenarnya kalau mau ikut nimbrung, maksudnya mau menjauh juga nggak apa-apa gitu ya, untuk berbagi gitu. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Mereka itu sifatnya untuk mendampingi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya punya 4 pertanyaan yang saya harapkan bisa memantik Bapak Ibu agar semangat, atau langsung malah jadi down ya? Enggak ya. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya Bapak Ibu, gimana ya? Jadi pendapat itu ya kalau misalnya tidak sesuai dengan yang KHD-nya boleh kita luruskan. Nanti itulah gunanya kita diskusi dari pemahaman yang sudah Bapak Ibu akses sebelumnya. Dimulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri. Nah untuk pertanyaan yang nomor 1 ini saya berikan untuk tiga orang ya. Saya berikan kesempatan untuk 3 orang.
yang mengemukakan pendapatnya. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu? Kata menuntun, ini ada tanda petiknya ya. Menuntun, ada lagunya Bapak Ibu, menuntun ke arah mata angin bahagia, ya kan? Nah, ada menuntun. Kalau dulu ada konsep namanya itu menuntut. Nah, di Ki Hajar Dewantara, KHD ini mau nyampaikan bahwa perspektifnya bukanlah menuntut, tetapi menuntun. Nah, untuk Bapak Ibu sendiri, setelah literasi dari kemarin ya, sampai tadi sebelum kita meet ini, sudah banyak tuh istilah-istilah menuntun, sudah banyak yang dibaca. Jadi, apa makna kata menuntun itu menurut Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu. Ini Bu Dini, silakan Bu Dini. Bu Dini, oh Dini 2 ya, tapi di kelas 1 lagi, kelas 1 lagi. Iya Bu, saya jaringan, maaf Bu, jaringan nggak bagus, jadi saya buka dari HP Bu. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Bayanti, asal sekolah SD 026 Talang Dedabu, Kabupaten Indragiri Hulu. Baiklah, di sini saya coba memberikan pendapat tentang menuntun menurut saya ya Bu. Kalau salah mohon koreksinya ya Bu. Menuntun itu menurut saya adalah kebebasan bagi anak. Maksudnya di sini kita sebagai guru memberikan kebebasan kepada anak dengan cara kita mengarahkan murid untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian dengan menemukan kebebasan pada diri anak, diharapkan nanti anaknya bisa dapat mencapai kemerdekaan dalam belajar, Bu. Itu menurut pendapat saya, Bu. Baik, itu tadi ya menurut Bu Dini ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa. Nah, untuk pendapat Bu Dini ini dalam pertanyaan pemantik ini kita cukupkan segitu dulu aja. Nanti saat kita masuk di bagian sesi diskusi, Bapak Ibu bisa tarik lagi nih pernyataan Bu Dini. Nggak masalah gitu. Oh, tadi saya mau komentar tapi belum waktunya gitu. Boleh nggak apa-apa. Jadi dicatat aja poin pentingnya. Nah, selanjutnya kita berikan kesempatan pada Bu Fitri ya tadi. Yang keduanya Bu Fitri. Bu Dona maaf. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya dengan makna kata menuntun ini kita mengajak atau mendampingi anak untuk melaksanakan kegiatan atau sesuatu seperti dicontohkan dengan perilaku kita membimbingnya dulu, dengan kita dulu yang kita koreksi gitu loh. Kita dulu yang seperti apa yang kita tunjukkan kepada anak gitu. Yang pertama kan perilaku itu harus seperti tutur bahasanya yang harus kita bimbing anak-anak ini. Terkhusus SD saya itu memang Melayunya memang Melayu totok Bu. Jadi itu memang harus kita bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kita dulu yang mencontohkan kepada anak, lalu kita bimbing anak itu untuk dengan lebih baik lagi untuk kedepannya gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kembali Bu Dona. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Ratih ya, silakan Bu Ratih. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih. Saya mengajar sekolah negeri Sangat Indragiri. Bu Ratih izin, suaranya macet-macet ya Bapak Ibu. Suaranya macet-macet. Iya, Jadi untuk ini saat Ibu berpendapat ini saya persilahkan untuk off cam dulu. Nanti setelah selesai, mungkin dia agak berat ya kalau dua-duanya langsung kamera dengan mic-nya. Jadi boleh ditutup dulu kameranya, Bu. Ya, silakan dicoba, Bu. Sudah jelas Ibu? Jelas nih. Silakan. Ya. Baik Ibu, saya ulang perkenalnya ya Bu. Nama saya Ratih Ikatiswari. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Rengat Ibu, Indragiri Hulu.
Baik Ibu, silakan Eh, lanjut. Meraya, iya. Makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya adalah dampingi. Jadi kita sebagai pendidik mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan melalui proses bimbingan. Jadi kita pahami di mana bakat dan kemampuan anak yang sudah ada sesuai dengan kodratnya sejak lahir, sehingga kita bertugas untuk mendampingi anak tersebut untuk mencapai tujuannya. Demikian jawaban saya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rati. Oke, Bapak Ibu boleh plus dulu untuk Bu Dini, Bu Dona, dan Bu Rati ya. Kita boleh plus virtual, yeay. Nah, kalau plus, coba Bapak Ibu plus virtual dulu. Oke, Bu Dini, waduh banyak banget Bu Dini, nyerang nih Bu Emi. Baik, yang belum nemu nanti dicari ya Bapak Ibu. Jadi kita biasain, kita gerak supaya bisa. Nanti Bapak Ibu calon guru penggerak nih, kalau misalnya udah lulus jadi guru penggerak juga mau membimbing yang guru penggerak lain, misalnya teman-teman rekan-rekannya di sekolah. Ini gimana yang nggak ngerti kan lucu gitu. Jadi harus sama-sama bisa gitu. Baik Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pemantik kedua. Ini Bu Indrawati langsung angkat tangan atau yang tadi ya ini? Yang tadi. Baik, langsung pertanyaan yang kedua. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Silakan. Bu Indrawati gimana, mau lanjut atau ke Pak Sarwoko? Pak Sarwoko aja dulu Ibu. Silakan Pak Sarwoko. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Menuntun menurut saya sesuai dengan konteks sosial budaya yang ada di daerah Indragiri Hulu terutama, bahwasanya kita lihat sebagian besar mata pencaharian kehidupan sosial masyarakat itu adalah berkebun. Jadi di sekolah itu anak tidak hanya diajari materi-materi keilmuan saja, tetapi juga diberikan atau didampingi bagaimana nanti ketika dewasa dia dapat berkebun. Contoh-contoh yang kecil aja, misalnya diajari mencangkol, kemudian diajari bagaimana menyiangi rumput di sekitaran pohon sawit. Seperti itu Bu. Jadi kita tuntun secara teknisnya gitu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Pak Sarwoko. Silakan Pak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu. Iya Pak Junaidi, suaranya putus-putus. Bapak boleh off kamera dulu ya. Bu Rati udah boleh on lagi ya. Baik Bu, saya akan menjawab apa kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Kata menuntun di sini adalah menghargai kearifan lokal dari budaya yang ada di sekitar. Bahwa setiap anak ini memiliki kodratnya masing-masing, punya bakat minatnya masing-masing, dan punya kebudayaan masing-masing, dan bisa menghargai budaya lokal yang ada di sekitar tersebut. Berarti tugas kita sebagai seorang pendidik hanyalah mewadahi, mendampingi, dan mengarahkan anak tersebut supaya anak tersebut bisa menghargai kearifan lokal yang ada. Contohnya adalah misalnya di Riau ini terkenal dengan kebudayaan Melayu Riau. Mungkin ini kearifan lokalnya mungkin bisa dilestarikan dengan budaya yang ada di sekitarnya. Karena memang kearifan lokal ini memang harus ditunjukkan oleh setiap daerah kita masing-masing. Mungkin ini saja Bu, singkat dari saya, jawaban dari poin 2. Terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan, siapa lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Itu cukup. Bu Dona ya? Selain Bu Dona ada lagi nggak Bapak Ibu? Bu Indra gimana Bu Indrawati? Bisa dicoba aja dulu ya Bu. Anak Belajar ya Bu. Silahkan Bu. Apa Ibu Dona apa saya ya? Bu Indra, silakan Bu. Ibu panggilannya apa? Bu Wati. Ibu Iin Bu. Ibu Iin, baik Bu Iya. Iin silakan. Menurut saya itu bagaimana kita kata menuntun mana dalam konteks sosial, yaitu Ibu kita mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada anak tentang budaya dan cara hidup yang ada di daerah kami Bu, yaitu air molek yang bermacam suku Bu. Jadi kita mengarahkan dan memberi bimbingan kepada anak didik kita Bu. Makasih Bu. Terima kasih kembali. Nah ini Bu Dona. Ini Bapak Ibu semangat banget kayaknya, kasih satu lagi kesempatan ya, silakan Bu Dona. Iya Bu, sini sebetulnya mau menambahkan saja Bu tentang mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Itu kita inginnya mengajak anak-anak didik kita yang sekarang ini, yang kecil-kecil yang lupa dengan budaya kita. Nah, di sini kita harus mengingatkan kembali dengan konsep apa saja yang ada tradisi di daerah kita masing-masing. Seperti kalau kami di sini adalah seperti syair apa pernikahan itu kan Bu. Nah, itu terkadang lupa dengan apa konsep-konsep yang seperti itu gitu. Baik Bu Dona, wah saya pengen denger nih share-share-nya gimana ya kalau ada pernikahan. Bu Dona tuh bisa tuh Bu, Bu Dona tuh bisa. Bu Dona Bu. bisa ya? Bisa Bu. Mantep banget. Dikonsep kita baru dulu. ketemu ya Bapak Ibu. Saya waktu jadi warga Riau tahun 2019, saya diberikan mata pelajaran budaya Melayu Riau Bapak Ibu. Aduh, kalau Bapak Ibu tahu gimana budaya Melayu Riau saya buat, ngeri Bu Dona. Di sini namanya di sini namanya surat kapal namanya Bu. Surat kapal ya. Saya sempat pelajari tari-tarian dengan masakan dan juga itu gurindam. Nah, kalau gurindam masih agak-agak ingat lah yang gurindam 12 gitu ya. Saya ala-ala Batak ya. Mantap suaranya Bu. Ala-ala Batak Pak Junaidi. Baik, terima kasih untuk Bu Pasar Woko, Pak Junaidi, Bu Iin, dan Bu Dona. Ayo kita berikan tepuk tangan virtualnya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Mengapa pendidikan murid, wah Bu Yuti ini langsung angkat tangan nih, kayaknya mau yang pertama nih. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, Bapak Ibu? Saya kasih clue, ini adalah pertanyaan yang paling saya suka. Dan jawabannya ini bisa berbeda-beda ya tiap orang. Tapi arahnya sama gitu. Nah, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya? Silahkan Bu Yuti, dilanjut nanti Bu Vera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodrat alam adalah kodrat yang dimiliki atau yang terdapat pada diri setiap anak. Jadi setiap anak itu terlahir dalam keluarga yang berbeda-beda. Jadi perlu mempertimbangkan antara kodrat alam dengan perkembangan zaman. Jadi seorang pendidik harus mempertimbangkan antara kodrat alam yang dimiliki oleh anak dengan perkembangan zaman saat ini. Itu saja. Baik Bu Yuti. Bu Yuti ya panggilannya ya? Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Yuti. Dilanjut Bu Vera ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai pendidikan murid itu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana setiap anak itu terlahir memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa
melihat kemampuan anak masing-masing dan menuntunnya sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Misalnya ada anak yang dari lahirnya sudah ada bakat menari, nanti kan kita bisa menuntun anak tersebut bagaimana di zaman sekarang ini kan banyak kegiatan-kegiatan yang mengenai festival atau apa, jadi kita bisa membimbing atau menuntun anak tersebut ke arah bakat dan minatnya tersebut. Gitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Pak Junaidi, kita kasih kesempatan dulu ke Bu Cici ya. Oke, Bu. Silakan Bu Cici. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya untuk kodrat alam dan kodrat zaman itu, yang kodrat alam sudah ada pada diri anak, bakat tertentu pada anak, dan kita sebagai pendidik hanya membimbingnya saja dan menuntunnya agar anak tadi bisa untuk sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Contohnya di sekolah saya itu tidak semuanya kami ada beragama Muslim, ada juga Batak, Chinese dalam satu kelas. Kadang kan Bu, pada saat acara atau perpisahan itu kami tampilkan dari budaya mereka masing-masing, seperti itu. Kodrat zamannya kita hanya dari perbedaan yang ada kita bertujuan untuk satu tujuan, yaitu belajar tentang keunikan yang ada pada diri mereka masing-masing dan dari daerah masing-masing. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kembali. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya, Bapak Ibu, sambil silakan diklik tepuk tangan virtualnya. Nah, untuk pertanyaan keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran Bapak Ibu sebagai seorang pendidik? Silakan Bapak Ibu. Apa relevansi pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Kok ini agak rancu ya gitu rasanya ya, baru kenal gitu. Kok berhamba pada murid? Nah, ada ininya, marsnya pada hafal belum? Guru penggerak menghamba pada murid. Ya kan? Nah, jadi apa sih relevansinya pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Silakan. Udah ada Bu Vera ya, nanti dilanjut Pak Sarwoko, silakan. Baik Bu, saya mencoba menjawab nih menurut pemikiran saya apa relevansi pemikiran KHD tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Menurut saya pendidikan yang berhamba pada anak ini mengembangkan atau memberikan kesempatan kepada anak mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga anak tersebut bisa mengeksplor apa yang ada di dalam dirinya, kemudian bisa diapresiasikan kemana kita arahkan tujuan anak tersebut. Begitu menurut saya, Bu. Baik, silakan dilanjut Pak Sarwoko. Baik Bu, kalau menurut saya sebenarnya hampir mirip juga dengan yang disampaikan Ibu tadi ya, Bu Vera tadi, bahwasanya kita berhamba pada anak itu artinya pendidikan itu bersumber pada anak. Jadi artinya anak itu diberi diberi kebebasan. Jadi sumber belajar itu anak itu diberi kebebasan untuk mengekspor dirinya sendiri. Jadi kita hanya menuntun aja. Maka sekarang kan ada istilah yang merdeka belajar itu, Bu. Jadi anak diberi kebebasan untuk mengembangkan dirinya. Nah, kita sebagai guru tentu saja harus menuntun dia supaya perkembangan itu bisa berjalan dengan baik, karena kita sebagai hambanya, kita mengabdi kepada anak tersebut. Begitu Bu, mungkin Bu. Baik, terima kasih Pak Sarwoko. Ini ada satu lagi yang belum ada berbicara ya, Bu siapa tadi saya lihat di partisipan, ada Bu Yosi. Bu Yosi udah belum ya? Bu Yosi ada.
Yosi. Jaringan mungkin enggak, Bu? Biasanya Ada Bu. jaringan. Ada. Oh, tadi Bu Yosi yang semangat gitu ya, ice breaking ya. Bu Yosi, ada yang mau dikomentari dari ini? Baiklah Bu ya, saya coba ya Bu. Dari soal yang keempat tadi, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab Bu. Kita sebagai pendidik harus mementingkan kepentingan anak daripada kepentingan kita yang lainnya Bu. Cukup Bu. Baik, terima kasih Bu Yosi. Silakan Pak Junaidi, nanti ngambek lagi Pak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu, saya cuma ingin menanggapi dari pertanyaan dari poin keempat, pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan berhamba pada anak ini maksudnya adalah kita sebagai pemimpin pembelajaran, berarti kita harus bisa berpusat kepada murid. Ini yang dimaksud dari saya. Berarti berpusat pada murid ini berarti kita memberikan menuntun perkembangan anak sejauh mana kita menuntun anak tersebut. Karena saat ini kan mereka belajar ini harus proses pembelajarannya berpusat pada anak. Kita sebagai pendidik atau guru adalah sebagai pemimpin belajar, berarti anak apalagi kami di SMK ini adalah Bu, kami di SMK berdasarkan minat dan bakat anak. Mungkin anak ini setiap anak mungkin bakatnya beda-beda, kita kembalikan ke kodratnya anak masing-masing, kemana maunya tersebut, bakatnya. Tinggal kita bagaimana kita menuntun dan mengarahkan anak itu, mendampinginya supaya anak ini bisa menuju ke tujuan yang benar. Mungkin ini saja Bu yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang untuk ini, yang pertanyaan keempat ada Bu Vera, Pak Sarwoko, Bu Yosi, dan Pak Junaidi ya. Boleh di tepuk tangan virtual ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Kerasa ya waktunya Bapak Ibu. Itu memang kalau sedang mindfulness, langsung di sini tuh ya udah ini aja mikirnya gitu, nggak kerasa tuh tibanya Pak Junaidi masih mau raise hand, Pak Sarwoko masih mau raise hand, nggak ada habis-habisnya jadinya gitu ya kan. Tapi kalau dibatasin udah dulu gitu, ngerasanya nggak enak juga gitu. Ibaratkan kalau kita sedang mengajar, Bu saya kamu lagi gitu, tapi ya biarin gitu ya kan. Nah, akhirnya nanti karena kita memang punya ini ya Bapak Ibu, kita di PGP itu kita ada penilaian kinerja. Nah, untuk penilaian kinerja itu, khususnya fasilitator, itu nanti akan dinilai apakah fasilitator ini bisa memanfaatkan waktu yang ditentukan itu gitu. Maksudnya kalau lebih-lebih 10 menit, 15 menit itu it's okay lah gitu. Tapi kalau ada Pak Ibu, tadi terputus ya? Iya Bu, hilang suaranya. Suaranya tidak terdengar Ibu. Suaranya tidak terdengar. Jaringan Bu. Jaringannya. Baik Bapak Ibu, nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita masuk ke dialog. Sebenarnya kita udah diskusi juga, udah dialog juga ya Bapak Ibu dari tadi, tapi belum ada diskusi dan tanya jawabnya ya. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya di bagian sesi ini, Bapak Ibu boleh untuk ini nih, poin ini. Saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap Bapak Ibu di sini dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan Bapak CGP lainnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, nah untuk ini kita akan langsung mulai. Bapak Ibu, siapa di sini yang ingin mengemukakan pendapatnya atau masih ingin
melanjutkan tadi yang dari pertanyaan pemantik. Siapa yang mau untuk berdialog terlebih dahulu? Dipersilakan Bapak Ibu. Nah, Bu Vera, silakan Bu Vera. Ada unek-unek apa yang disimpan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa unek-unek sebetulnya yang ingin saya sampaikan karena saya baru di tempat mengajar saya ini baru 4 tahun, masuk 5 tahun lah Bu, karena saya dulu honornya tidak di sini. Jadi yang ingin saya jumpai itu berbeda antara siswa tempat saya honor dulu dengan tempat saya mengajar sekarang. Entah karena beda tempat, beda wilayah, berbeda juga model anaknya, sifat anaknya, entah apa juga saya belum menemukan. Karena kalau di sini lingkungan sekolahnya lingkungan pasar, jadi sulit untuk mengatur anak-anaknya. Dikasarkan salah, dilembutkan salah. Jadi saya ingin minta rekan-rekan yang lain memberikan solusi bagaimana supaya anak didik saya ini bisa saya arahkan lebih baik lah gitu Bu. Terima kasih. Wow, terima kasih kembali Bu Vera. Wah, luar biasa ya pertanyaannya. Dan ini untuk menghayati pemikiran KHD ya Bapak Ibu. Jadi ada kasus yang terjadi yang dialami oleh Bu Vera. Dari tadi yang kalau dalam istilah sosiologinya itu ada cultural shock and cultural lag-nya Bapak Ibu. Jadi ada ketimpangan di sana, ada keterkejutan di sana. Wah, kok gini ya? Kalau dikerasin begini, kalau malah dilembutin begini gitu. Nah, silakan Bapak Ibu yang berpengalaman. Saya rasa berpengalaman ya ini di sini. Ya, kayaknya banyak yang senior-senior nih Bu. Nih, Iya, kalau saya kan masih junior. Iya, Bu Vera junior ya. Sebelumnya di mana Bu Vera? Saya di Inhu juga, cuman dulu honornya di tempat kelahiran di Pematang Reba. Kalau sekarang saya di Kecamatan Ujung, Batang Gangsal, perbatasan Inhu dengan Inhil. Baik, Bu Vera itu berarti dari tahun berapa pengangkatan? Saya honornya 2009, kemudian diangkat 2019 Bu. Di 2019 ya? TMT 1 Maret bukan? Iya, sama. Iya. Sama ya kita ya? Sama Bu. Anak bungsu Inhu, kami pengangkatan terakhir Bu. Oh, pengangkatan. Ibu Dini juga, Bu Dini Bayanti juga sama tuh sama kita tuh Bu. Oh, itu masih 2019. Ada pengangkatan gitu ya Bu ya? Pengangkatan PNS kami di Inhu terakhir Bu. Kalau sekarang kan P3K nggak ada lagi. Iya, di mana-mana sih ya. Berarti tapi nggak SMA ya? Enggak, saya SD Bu. Oh, kalau SMA bisa ketemu kita tuh. Saya kok nggak kenal gitu. Saya juga diangkat di 2019 ya Bapak Ibu. Jadi pengalaman mengajar itu masih sedikit. Iya, Bapak sedikit, Ibu gitu. Jadi saya juga di sini selain memfasilitasi nanti belajar banyak dari Bapak Ibu. Curi-curi ilmu lah ya Bu ya. Curi-curi ilmu dan itu yang sangat menyenangkan bagi saya. Iya betul. Oke, prok untuk Bu Vera. Silakan Bapak Ibu siapa yang ingin menanggapi. Pak Junaidi berarti apakah ingin menanggapi atau bertanya? Pak Junaidi bertanya kah? Menanggapi dan bertanya juga nanti. Oh, bertanya. Berarti tunggu dulu ya Pak. Kita ini dulu ya. Menanggapi Bu. Silakan. Mohon izin Bu ya, saya mau menanggapi dari pertanyaan mau menanggapi dari pertanyaan Bu Vera tadi. Itu bagaimana kalau seandainya ada anak yang tidak bisa dibilang atau diberitahu dan sebagainya. Mungkin kuncinya tadi kan di modul 1 ini kan sudah dijelaskan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satunya adalah menuntun atau menitik beratkan kepada kodratnya anak. Berarti kita berpusat kepada anak. Berarti kalau bahasa tadi ada katanya menuntun, berarti kita bisa membimbing anak itu mungkin bisa melalui pendekatan, mungkin melalui komunikasi dan lain sebagainya. Karena pernah juga saya menangani di sekolah kami, karena saya ini tugas tambahan saya sebagai ketua jurusan Bu. Problemnya mungkin banyak yang saya hadapi lah. Mungkin yang saya hadapi memang kuncinya adalah pendekatan dan komunikasi ke anak. Kalau memang ada anak yang misalnya terlambat, itu kemungkinan kita sebagai pemimpin belajar memang kita tidak boleh terlambat.
kita sebagai pemimpin belajar, sebagai guru memang harus teladan di mata anak. Kita harus bisa memberikan contoh yang terbaik buat anak. Ini adalah contoh kita supaya anak-anak tersebut yang tidak mau dibilangin, yang mungkin dari kita sebagai pemimpin belajar mungkin ada kesalahan dari diri kita sebagai seorang pengajar. Mungkin misalnya terlambatnya masuk atau mungkin tidak mengerjakan PR, mungkin kita ada waktu-waktu yang mungkin dirasa anak mungkin kita belum bisa menyenangin anak atau ada sesuatu yang salah di kita mungkin. Saya merasakan misalnya saya mengajar kemudian kita pergi meninggalkan, itu seolah-olah anak memang di satu sisi memang dia ribut dan sebagainya, berarti kan ada kesalahan dari kita. Kalau kita selama ada di ruangan, selama kita memberikan pengajar yang baik, selama kita memberikan pendekatan dan komunikasi, insya Allah anak tersebut akan bisa berjalan dengan lancar dan hikmat. Itu semuanya memang kita kembalikan kepada pemimpin belajar. Memang jadi seorang guru ini memang banyak bersabar, memang banyak menuntun anak untuk untuk menjadi yang lebih baik. Ini memang agak susah. Mungkin ini saja, mungkin saya tanggap dari Bu Vera. Mungkin intinya adalah pendekatan dan komunikasi kita ke anak. Bagaimana kita bisa memberikan contoh atau teladan kepada anak bahwa kita ini adalah guru yang memang bisa diberi contoh di depan anak. Terima kasih yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Junaidi tadi banyak ya memberikan tanggapan. Bapak Ibu, sayang sekali saya nggak terlalu dengar, jadi tadi agak ada connection. Apa ya, tapi Bapak Ibu dengar kan? Dengar Bu. Kita lanjut ya, Bu Yuti, silakan Bu Yuti. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Vera tadi ya Bu ya. Iya. Bu, lingkungan Bu Vera sama lingkungan saya sama-sama dekat lingkungan pasar. Jadi kebanyakan yang masuk di sekolah saya ini juga anak pasar. Jadi memang bermacam-macam tingkah laku anak, mulai dari yang keras sampai yang lembut. Jadi cara menghadapi anak yang seperti ini, yang pertama yang ini dulu, yang wataknya agak keras ini saya menghadapinya dengan cara itu. Agak keras ini agak susah mengaturnya. Di situ saya lebih mendekati mereka dengan cara bercerita, dengan cara mengajak cerita tentang keluarganya. Pokoknya mengajak bercerita intinya Bu. Nah, jadi dia merasa mempunyai teman untuk curhat gitu. Nah, nanti dia lebih dekat sama kita. Apa-apa diceritakannya sama kita. Alhamdulillah dengan cara seperti itu, anak merasa punya teman, dia bisa berubah perlahan-lahan. Kalau anak yang biasa lembut itu biasa dari lingkungan yang lembut juga biasa. Lebih senang menghadapi yang itu daripada yang anak yang dari lingkungan pasar. Karena lingkungan pasar kan banyak ragam yang diikuti dia, yang dicontohnya gitu. Jadi itu saja Ibu. Baik, terima kasih Bu Yuti pengalamannya ya. Bapak Ibu yang lain, ini Pak Sarwoko dulu ya, silakan Pak Sarwoko. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau sebenarnya sih sekolah saya, baik yang dulu maupun yang sekarang itu tidak dekat dengan pasar. Tetapi ada beberapa anak yang anaknya orang pasar. Jadi kebanyakan dari anaknya pedagang itu dia kurang dekat dengan orang tuanya. Karena dia orang tuanya lebih banyak sibuk di pasar. Sehingga sebenarnya anak ini nakal sih enggak. Cuman tadi yang disampaikan oleh Bu Yuti tadi, anak itu butuh teman.
kan gitu. Kalau orang lain mungkin, anak lain mungkin bisa bercerita dengan ibunya di rumah. Tapi kalau anak pedagang ini, karena dia tidak ada tempat bercerita, akhirnya dia mencari sosok atau dia mencari jati dirinya supaya diperhatikan oleh orang lain. Jadi dia bertingkah yang berbeda dengan kawannya. Jadi secara teknis ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yuti tadi. Selain itu, untuk yang anak-anak yang berbeda, yang artinya memiliki keaktifannya lebih, yaitu kita harus kita bimbing sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, yang tentunya yang paling utama, kita harus bersabar dan berdoa menghadapinya. Ini untuk Bu, sebagai contoh, kalau dulu saya pernah ngajar di perkebunan, itu termasuk keras juga. Lingkungan perkebunan itu beraneka ragam, macam-macam bahasa dan gayanya. Jadi yang kami lakukan adalah kita bentuk kelompok-kelompok sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Misalnya anak itu aktif sekali, ya kita beri kesempatan anak-anak untuk mengaplikasikan keinginannya itu sesuai dengan pelajaran. Makanya langkah awal sekarang yang sedang kita lakukan, yang mungkin semua Bapak Ibu juga melakukannya, ada yang namanya asesmen awal. Nah, itulah dari asesmen awal itu kita akan tahu karakter anak itu seperti apa. Nah, gitu. Saya rasa semua Bapak Ibu guru di sini sudah melakukan asesmen awal itu. Jadi dari situlah kita nanti bisa mengetahui bakat, minat, dan potensi anak kita masing-masing. Begitu Bu, mungkin dari saya Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kembali Pak Sarwoko. Wah, saya penasaran nih, udah nggak sabar juga mau memberikan umpan balik ya Bapak Ibu. Tapi kalau masih baru satu pertanyaan gitu, timingnya sudah 15 menit lagi gitu, cepet banget ya. Baik Bapak Ibu, tapi tadi kita udah banyak juga dialog tentang yang di pertanyaan pemantiknya ya. Sudah banyak tadi. Untuk pertanyaan pemantik itu memang waktunya agak banyak, sekitar 30 menitan begitu. Nah, baik Bapak Ibu, nanti kita kalau misalkan ada lagi yang mau dipertanyakan boleh. Untuk sebelumnya ini saya akan tanya dulu, Pak Sarwoko ini sudah IKM kah? Sudah ya? On mic-nya Pak. Ya Bu. Sudah menerapkan IKM di sekolahnya Pak? Sudah Bu. Sekarang kelas 1, 2, 4, dan 5. 1, 2, 4, dan 5. Kalau Bapak Ibu yang lain gimana? Tapi sudah juga Bu. Sudah. Sudah, sama. Sama. Tapi saya mengajarnya kelas 6 Bu. Oh, tapi Bapak ngajarin kelas 6, tapi banyak tahu ya literasi, berarti senang literasi Pak Sarwoko. Oke lah, nggak apa-apa ya. Tapi tadi udah ada asesmen diagnostik, kemudian tuntunan teknis seperti itu ya, yang mengarah pada P5. Menarik banget Bapak Ibu. Sampai saya nggak sabar lagi nih mau memberikan komentar. Tapi kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi boleh ya? Ya, Bu. Boleh. Jadi saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Tapi nggak ada lagi ya sepertinya, udah pengen udahan aja gitu ya. Pak Junaidi silakan. Saya mau bertanya nih Bu, tentang kami ada rapat ini Bu. Ada pertanyaan yang muncul dari salah satu guru. Ini mengatakan bagaimana kalau kan di Gedung Lontara kan tidak memperbolehkan kita ada sistem menghukum dan memberikan sebuah ruang atau penghargaan. Itu pemikiran yang ada di pihak Dewan Tara. Ini kalau Pak Junaidi maaf, suaranya nggak jelas. Iya. Bapak Ibu gimana, jelas nggak? Nggak jelas. Iya, nggak jelas. Saya nggak dengar. Tidak terdengar Bapak. Padahal itu udah pakai headphone ya. Pak Jun, semangat. Baik Bapak Ibu, kita sambil aja ya, sambil nunggu Pak Junaidi, saya akan coba memberikan umpan balik terhadap yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Menarik ya. Jadi tadi pas di awal tuh yang kata menuntun, saya coba ya Bu, kalau misalkan salah nanti seperti ini gitu ya, nggak apa-apa. Kita semuanya
berpikiran terbuka, open minded ya Bapak Ibu. Jadi semuanya bebas berpendapat. Saya akan menanggapi lah, memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu. Tadi Bu Dona katakan itu menunjukkan perilaku, yaitu ditutur bahasa. Itu yang saya garis bawahi, bahwa dalam menuntun kita harus lebih ke arah kita tuntun bahasanya, bagaimana tutur bahasanya, seperti itu ya. Nah, itu untuk konteks budaya lokalnya, bisa jadi itu berhubungan. Jadi budaya Melayu itu seperti apa yang harus memang kita buat gitu, terutama dari bahasa, supaya bahasa-bahasa yang lain itu tidak terkontaminasi. Karena banyak bahasa-bahasa yang sekarang digunakan oleh anak-anak kita, tapi mereka malah melupakan bahasa daerahnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadinya kearifan lokal yang tadi dikatakan oleh Pak, coba ya tadi ada membahas kearifan lokal, Pak, maaf lagi batuk Bapak Ibu, Pak Junaidi, tadi ada menyinggung tentang kearifan lokal. Benar bahwa kearifan lokal itu akan hilang, apalagi kalau sudah yang anak-anak Korean holic, seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti saya Japanese languages gitu loh, kayak mana lah bahasa yang paling senangnya bahasa Jepang, orang Jepangers gitu ya kan Bapak Ibu, istilah lainnya gitu lah. Kalau nggak kita biasain, nggak kita ajarkan, nggak kita tuntun dari segi tutur bahasa, itu bisa jadi hilang seperti itu. Nah, kita coba lagi Bapak Ibu yang pendapatnya Bu Rati, mendampingi dan mengantar anak dengan membimbing, benar. Yang namanya membimbing itu seperti apa? Kita kaitkan ke kasusnya Bu Vera ya. Dilembutin salah, dikerasin salah. Nah, gimana dong? Berarti harus kita bimbing. Tadi kan kita harus tuntun. Nah, tadi saya sampaikan menuntun ke arah mata angin bahagia. Nah, gimana supaya anak-anak ini merasa bahagia dalam belajar? Kita berikan pembelajaran yang menyenangkan. Kita kaitkan lagi dengan poin ketiga, pertanyaan ketiga, yaitu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya murid. Zamannya murid, mereka itu mau care dengan kita. Jadi kita harus ya sok-sok care lah Bapak Ibu ya kan, kalau mereka bilang ya kayak gini besti, kita juga tahu besti gitu. Kita harus kekinian juga gitu. Nah, kalau mereka bilang aduh kami senangnya pakai HP, jadi kita pakai HP belajarnya gitu. Kalau kunoan lagi gimana ya kalau pakai HP nanti kita dipoto lagi saat mengajar, tuh gimana gitu. Jadi ketakutan-ketakutan itu yang akhirnya tidak kita berikanlah kebebasan kepada murid. Seharusnya murid ini mendapatkan kebebasan di Merdeka Belajar itu ya Pak Sarwoko. Nah, disambung oleh Pak Sarwoko tadi, ini sangat menarik Bapak Ibu, bahwa dari konteks budaya lokalnya itu yang notabene berkebun harus didampingi sehingga nanti saat dewasa mampu juga berkebun, seperti itu ya Pak Sarwoko. Nah, di sini ada tuntunan teknis. Luar biasa Pak Sarwoko. Tapi tenang aja Pak Sarwoko, kalau kita sudah menerapkan IKM, di IKM itu kurikulum Merdeka ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5. Nah, di P5 ini bisa kita mendampingi anak, baik anak yang konteks berkebun kah atau apakah. Nah, ini bisa kita arahkan. Nah, kearifan lokalnya juga ada di sana, gaya hidup berkelanjutannya ada gitu. Suara demokrasi gimana supaya anak-anak kita bisa berpolitik dan lain sebagainya. Nah, yang kita ya masih kasihan tuh pasti yang ini ya, kalau di SMA kelas 12 atau kelas 11-nya yang masih K13 seperti itu kan. Atau juga kalau yang di SD tadi Pak Sarwoko kelas 5, 6 belum ya, masih 1, 2 dan 4 ya Pak ya? 1, 2, 4, 5 Bu. 1, 2, 4, 5. Nah, kelas 6-nya belum kayak gitu. Nah, itu yang mungkin belum mendapat. Pak Ibu, terputus ya tadi. Putus Bu, suaranya nggak dengar. Iya Bu, sinyalnya. Matung, Bapak Ibunya. Lah, saya malah tidak dengar Ibu. Bapak Ibu dengarnya sampai mana ya tadi? Bapak Ibu dengarnya sampai mana? Sampai kodrat tadi Bu. Oh, kodrat. Oke, kodrat alam dan kodrat zaman ya. Jadi harus kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya murid. Zamannya sekarang kalau mereka zaman kekiniannya harus pakai HP, kita
usahakan untuk memenuhi kebutuhan mereka menggunakan HP. Atau yang barusan aja disebutin pasar Woko itu ada misalnya anak yang gaya belajarnya harus teriak-teriak, kita berikan tuh, ada yang visual kinestetik seperti itu ya, harus kita penuhi. Kita capek dulu di awal Bapak Ibu. Tapi kalau konten pembelajaran kita, bahan ajar kita ini udah selesai, nanti bisa kita terapin juga, tinggal tambah-tambah sedikit. Sebenarnya lebih mudah sih kalau menurut saya. Nanti Bapak Ibu juga akan sama, karena nanti akan banyak konten-konten yang dihasilkan di guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi saling belajar lah ya gitu Bapak Ibu. Nah ini Pak Junaidi masih belum jaringannya belum balik ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi Pak Junaidi juga tadi ada berpendapat bahwa kata kuncinya itu berpusat pada murid. Nah, gimana sih pembelajaran berpusat pada murid? Itu jadi murid ini yang biasanya kita suapin karena kita teacher oriented. Sekarang kita harus membuat mereka mandiri. Jadi dengan cara mereka lah yang menjadi student orientednya. Jadi murid yang harus kita berikan, misalnya murid harus jadi sesama tutor sebaya, mereka menjadi guru juga kepada temannya, kayak gitu. Nah itu kita untuk menuntun gitu, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun, menghamba pada anak. Kemudian juga menurut Ki Hajar Dewantara itu kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya rasa itu ya Bapak Ibu untuk poin pentingnya diskusi kita kali ini. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menyenangkan murid. Nanti kita bisa diskus lagi gimana sih caranya untuk lanjutannya. Tapi percayalah di guru penggerak ini Bapak Ibu akan mendapatkan modul-modul, materi-materi pada modul-modul yang menarik Bapak Ibu. Nanti yang ini gimana ya, bakal tahu gitu dengan sendirinya dari pembelajaran yang dilakukan. Waduh, berisik ya Bapak Ibu. Tapi masih terdengar ya Bapak Ibu? Dengar Bu, dengar. Baik, Bapak Ibu. Masih Bu. Nah, Bapak Ibu kita ada waktu 6 menit lagi. Saya rasa cukup ya untuk diskusi kita kali ini. Ini tanpa perkenalan panjang kali lebar ya. Padahal kalau saya pengennya ada perkenalan, ada bincang-bincang. Tapi saya kalau mau woro-woro di grup Bapak Ibu malam ini malam aja Bu. Ya. Jangan siang. Enak gitu. Ibu jangan malam. Tidur gitu kan. Itu nggak enak gitu. Kecuali nanti kalau misalnya Bapak Ibu sendiri yang minta, bolehlah gitu. Kalau saya menawarkan, saya nggak enak hati karena itu di luar tupoksi kita ya sebenarnya. Tapi kalau nanti misalnya kita mau coba LMS, kita simulasi, boleh gitu. Tapi di luar dari jam ini gitu. Karena kalau udah rukol ataupun eksplorasi konsep seperti ini, itu memang kita khususkan untuk itu. Itu pun waktunya kurang ya Bapak Ibu. Nggak cukup gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, itu aja mungkin penguatan dari saya Bapak Ibu. Saya lanjut, saya berikan kesempatan untuk 2 orang aja. 2 orang untuk memberikan refleksi. Apa sih yang telah didapatkan pada sore hari ini? Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu pada sesi, masih siang ya Bapak Ibu? Udah sore ya? Pada sore hari ini. Walaupun merasa masih pagi. Silakan untuk 2 orang saja ya. Bu Vera silakan. Baiklah Bu, yang ingin saya sampaikan untuk hari ini, siang ini, saya merasa terbuka pikiran saya mengikuti ruang Zoom ini, mendapatkan pengalaman dari senior-senior. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikan di sekolah ini, dan terima kasih juga buat kesempatannya memberikan refleksi untuk hari ini. Bu Vera, terima kasih. Kita lanjut ke Bu Dini ya. Silakan Bu Dini. Bu Dini. Bu Dini, suaranya Bu Dini. Dinyalakan Bu Dini mikrofonnya. Iya Pak, maaf Pak. Kirain sudah nyala dari tadi. Maaf ya Bu. Saya sangat merasa luar biasa ya Bu mengikuti virtual ini. Jujur sebelumnya ini saya itu sangat malu Bu. Saya tidak percaya diri untuk mengungkapkan, tampil untuk ngomong, itu saya memang agak nggak percaya diri Bu. Tapi setelah mengikuti virtual ini, saya banyak dapat pengalaman baru yang saya dapatkan ketika mengikuti pelatihan ini Bu.
Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Mohon bimbingannya ya. Terima kasih, Bu. Luar biasa ya. Bu Dini. Tapi Bu Dini mantep ya. Tadi Bu Dini kayaknya orang pertama deh yang langsung ngomong ya. Bener Bapak Ibu, untuk merubah karakter kita, terusus dalam ini ya, public speaking, kita itu di daerah baru, di ranah baru, kita buat gitu. Jadi yang tadinya, saya nggak bisa nih, saya deg-degan kalau ngomong. Jadi ngomong aja dulu gitu. Gitu ya Bu ya. Nah saya juga dulu seperti itu, kayak waktu SMA. Aduh kayak ngomong tuh deg-degan sampai sakit perut seperti itu kan. Tiba ke kuliah, saya kan orang Medan nih Bapak Ibu. Jadi orang Medan tuh ada istilah biar kambing di kampung sendiri, tapi banting di penonton. Nah saya kan merantau tuh kuliahnya Bapak Ibu. Jadi saya pura-pura oke aja gitu. Lama-lama kalau pura-pura juga malu kan. Jadi akhirnya pengen tahu gitu, pengen ya cobalah gitu. Nah, ini hanya sharing pengalaman saya ya, Bapak Ibu, praktik yang saya terapkan. Nah, kayaknya saya lihat juga sama diterapin Bu Dini ya, yang tadi katanya, saya nggak pede ngomong, saya takut gini, ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya nanti bakal terbiasa. Dan di program Guru Penggerak ini, selama 6 bulan ke depan, Bapak Ibu juga memang harus siap, harus berani berpendapat semuanya. Apalagi tadi ditambahkan ya, di poin kelima itu semuanya wajib berpendapat. Nah, ini luar biasa nih. Artinya semuanya punya kesempatan seperti itu, Bapak Ibu. Dan terima kasih juga untuk referensinya yang tadi disampaikan, banyak yang didapatkan, banyak yang sudah didapatkan, walaupun kita masih sebentar ya Bapak Ibu, baru sebentar banget ini. Alhamdulillah kalau seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita boleh untuk satu hal lainnya terkait materi ini juga masih boleh discuss di grup ya. Tapi Bapak Ibu untuk catatan jejak kita harus meninggalkan jejak di LMS Bapak Ibu. Jadi seharusnya untuk diskusi, untuk apa-apa info-info itu juga harus dipantengin di LMS gitu. Tapi karena kebiasaan kita biasanya nunggu info di grup gitu ya Bapak Ibu. Jadi jarang-jarang ngebuka LMS. WA ini kan ya udah buka aja gini bisa ya, langsung satu langkah aja. Kalau mau ke LMS buka dulu LMS-nya, buka dulu modul berapa, aduh agak ribet gitu. Nah, tapi kita juga nanti ada waktu harus ninggalin jejak di sana, terutama kayak yang daerah-daerah mulai dari diri, eksplorasi konsep mandiri, nanti ada apa lagi itu Bapak Ibu harus tinggalkan jejak. Jadi saya tahu nanti saya bisa berikan komen atau saya like kalau ada tombol like-nya gitu ya kan Bapak Ibu. Jadi ada umpan balik dari saya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Pak Junaidi, ada apa ini? Sudah mau kita tutup. Silahkan Pak Junaidi. Mohon izin dulu ya, kameranya nggak bisa on. Oke, nggak apa-apa Pak. Pak, gimana Pak? Saya mau menanyakan di luar dari konteks yang ada di Zoom ini, Bu. Boleh nggak, Bu? Saya mau menanyakan yang berkaitan dengan di LMS. Kan ada kemarin kami kan sedang mencicil buat tentang portofolio digital. Itu memang satu-satunya memang harus kita menggunakan Google Sheet atau memang diperbolehkan yang lain. Oke, baik Pak. Jadi saya tangkap sedikit ya Pak, walaupun memang kurang jelas. Tapi Bapak bertanya tentang portofolio digital ya? Iya, untuk tugas akhir nanti ya ada ya. Iya. Nah, portofolio digital itu sebenarnya boleh pakai apa aja Bapak Ibu? Boleh pakai yang yang di Google Site boleh gitu. Google Site, Google Sheet. Site Bapak Ibu. Kalau Sheet yang untuk kayak model Excel ya. Tapi kalau yang Site itu yang dia model blok ya. Iya, blok. Iya, nah itu sebenarnya yang paling diarahkan di situ Pak. Jadi dia langsung ke GWE-nya. Tapi kalau misalnya ada yang lain juga nggak masalah gitu. Namun kalau misalkan nanti ada terkendala untuk Google Site, kita bisa belajar bersama-sama juga, walaupun di luar forum dari GP ini gitu. Misalnya malam kita mau belajar Site, boleh saya nggak apa-apa, kita berbagi. Karena tahu ada yang pandai juga di Canva kah, di mana kah gitu, boleh ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya Bu. Baik, kembali kasih Pak Junaidi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, kita foto bersama dulu ya. Pak Junaidi bisa nggak ya buka dulu kameranya? Kameranya nggak bisa dibuka, Bu, nggak tahu saya dulu, Bu. Oh, ini lagi kebuka tapi nggak kelihatan yang kayak Nggak apa-apa, Pak. bisa dibuka, nggak tahu, nggak bisa diklik. Wah, baik Pak, nggak apa-apa. Tadi kayaknya ada. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kali lagi ya. 1, 2, 3. Gaya bebas boleh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini ya. Kita akhiri untuk kegiatan sesi eksplorasi konsep diskusi ini dengan hal apa hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan ruangan ya, leave room ya. Ya, Bu. Terima kasih Ibu ibunya dan teman-teman. Selamat sore. Izin keluar, Ibu. Anak. Kita di sini bukan hanya